Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, ketika suara Yang Mulia Huan Yuan terdengar, suara bising langsung menjadi sunyi. Semua orang menoleh untuk melihat area makam yang semarak dengan warna-warna berapi-api di mata mereka. Mengenai harta karun langka di dalamnya, berapa banyak yang hadir tidak dapat bergerak olehnya. Menurut rumor yang beredar, sepertinya ada rahasia untuk menerobos ranah Yin Yang. Dengan kesempatan semacam itu, bahkan lebih menggoda bagi praktisi ranah zodiak tingkat 9 seperti pemimpin sekte Tianhu. Karena jika seseorang bisa melangkah ke ranah itu, bahkan di seluruh tanah terlantar, dia bisa dianggap sebagai praktisi yang benar-benar hebat. Ketika saatnya tiba, mereka bisa pergi kemanapun. Sepertinya semua orang sangat setuju dengan saran saya, Yang Mulia Huan Yuan berkata sambil tersenyum tipis. Mendengar ini, semua orang mengangguk. Feng Lingxi dari benua Fenglan bahkan mengangkat tangannya, lalu berkata sambil tersenyum. Siapa yang tidak tahu betapa kuatnya penghalang makam ini? Siapa di antara kita di sini yang dapat memecahkan sendirian? Oleh karena itu, kerjasama yang diusulkan oleh Tuan Huan Yuan sebenarnya itu adalah cara yang terbaik. Hahaha. Yang Mulia Huan Yuan tersenyum tipis saat berkata, kalau begitu, mari kita bekerja sama untuk melihat apakah kita bisa merobek celah di penghalang makam. Melihat ini, semua orang mengikutinya. Ketika mereka semakin dekat, semua orang yang melihat dan jelas bahwa ada penghalang transparan yang sulit dideteksi oleh mata telanjang di sekitar makam. Pemilik makam itu pastilah makhluk yang sangat kuat selama hidupnya. Yang Mulia Huan Yuan berseru ketika dia melihat penghalang kuat yang tersembunyi. Sekalipun penghalang ini telah melewati bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mereka masih perlu bekerja keras sama untuk mendobraknya. Aku ingin tahu dari mana asal pemilik makam ini. Feng Lingxi berkata dengan mata berbinar. Selama ini, mereka hanya mengetahui bahwa ini adalah makam penjaga makam. Tapi siapa penjaga makam ini? Tidak ada yang tahu. Mendengar ini, yang lainnya juga memiliki tatapan aneh di mata mereka. Untuk bisa membuka kuburan dengan vitalitas seperti itu di tanah kematian ini, identitas pemilik makam tersebut pasti sangat luar biasa. Memikirkan hal ini, hati semua orang menjadi lebih intens. Dan mereka tidak sabar ingin memasuki makam, mencari peluang yang menantang surga. Tidak seperti yang lainnya, Zhu Guangsheng menatap dunia dinamis di balik penghalang dan perlahan mengepalkan telapak tangannya. Tampaknya tebakannya benar. Penjaga makam ini pasti berasal dari makam dewa iblis di benua dewa dan iblis. Mengapa penjaga makam ini mati di sini? Dia merasa bingung di dalam hatinya. Benua dewa dan iblis sangatlah jauh dari sini, dan ini bukanlah tempat penting di tanah kematian. Secara logika, tidak mungkin penjaga makam dewa iblis muncul di sini. Mungkinkah ada rahasia di baliknya? Zhu Guangsheng menarik nafas dalam-dalam, menekan gelombang di hatinya dan berkata perlahan. Pada saat ini, Yang Mulia Huan Yuan berkata dengan suara yang dalam, semuanya, bersiaplah untuk menyerang dengan seluruh kekuatanmu. Untuk sesaat, gelombang aura yang kuat muncul, menyebabkan seluruh dunia bergetar hebat. Cahaya perak yang menyilaukan meraung, menutupi separuh langit. Keagungan yang luar biasa menakutkan memenuhi udara. Di bawah tekanan seperti ini, bahkan praktisi ranah zodiak tingkat 9 pun akan gemetar. Lakukan, teriak Tuan Huan Yuan. Dia memimpin dan memukul penghalang di depannya dengan telapak tangannya.
Kekuatan bergulir berdampak ke bawah, dan aura menakutkan bergetar, menyebabkan Master Sekte Tianu dan yang lainnya memandang ke samping. Tingkat kultivasi orang tua ini memang jauh lebih baik dari mereka, dan dia mungkin telah menyentuh puncak Rana Zotia tingkat 9. Orang-orang kuat yang hadir tidak berani mengabaikannya, lalu mengambil tindakan satu demi satu, memborbardir penghalang di depannya. Serangkaian serangan sengit melintas di langit, dan dalam sekejap mata, mereka memborbardir penghalang makam. Suara keras yang mengguncang bumi bergetar. Tapi apa yang membuat semua orang yang hadir mengubah ekspresi mereka? Penghalang yang tampak tipis itu sangat kokoh, seperti batu di hadapan serangan gabungan mereka. Hanya ada sedikit riak yang muncul. Saat berikutnya, kekuatan serangan balik yang dahsyat datang, menyebabkan banyak orang terpental mundur. Terlebih lagi, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Wajahnya menjadi pucat. Sungguh penghalang yang menakutkan. Tuan Kuan Yuan menjadi tenang saat menatap penghalang makam dengan ekspresi khawatir. Dengan begitu banyak orang dari mereka bergabung, belum lagi orang-orang kuat di ranah puncak Zotian, bahkan praktisi Rana Jing yang sejati pasti gemetar. Namun pemandangan di depannya memberitahunya bahwa kekuatan orang-orang ini masih jauh dari cukup. Kamu bajingan kecil, kami telah mencoba yang terbaik. Mengapa kamu tidak mengambil tindakan? Master Sekte Tianu menyekat darah dari sudut mulutnya saat menatap Chu Guangsheng dengan ekspresi sinis. Begitu kata-kata ini keluar, mata semua orang yang hadir beralih ke arah Chu Guangsheng. Dengan ketidakpuasan yang telah terjadi di wajah mereka. Mereka mencoba yang terbaik di sini. Tetapi anak ini hanya menonton dan bahkan tidak memberikan bantuan apapun. Tindakan seperti itu jelas menimbulkan kemarahan semua orang. Yang Mulia Kuan Yuan sedikit mengerit dan tatapan dingin muncul di matanya. Jelas dia juga sedikit marah atas tindakan Chu Guangsheng. Hah? Saya pikir orang ini siap memanfaatkan situasi ini dan memperlakukan kita sebagai penombak. Pemimpin Sekte Tianu berkata sambil mencibir. Dia berharap banyak orang bangkit dan membunuh Chu Guangsheng. Dengan cara ini, dia tidak perlu mengambil tindakan sendiri. Chu Guangsheng melirik ke arah Master Sekte Tianu yang sengaja memprovokasinya, lalu mengalihkan pandangannya ke yang lain dan berkata dengan tenang. Penghalang makam ini tidak dapat dipatahkan dengan kekuatan kita. Jadi saya tidak berencana untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Itu semua hanya usaha yang sia-sia. Anda ingin pergi? Berdasarkan pemahamannya tentang Chu Guangsheng, bocah ini tidak terlihat seperti orang yang mudah menyerah. Mendengar ini, Chu Guangsheng meliriknya lalu berkata dengan tenang. Saya tidak seperti Master Sekte yang memiliki terlalu banyak waktu luang. Kamu? Master Sekte Tianu sangat marah dengan ekspresi muram di wajahnya. Semuanya selamat tinggal. Chu Guangsheng mengabaikan Master Sekte Tianu, menundukkan tangannya kepada semua orang, lalu berbalik pergi bersama wanitanya. Orang ini, Yang Mulia Kuan Yuan menatap ke arah kiri Chu Guangsheng, dan dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Orang yang mudah menyerah akan memiliki pencapaian masa depan yang terbatas, meskipun mereka memiliki bakat tertentu. Kamu bajingan kecil, kamu akan mati ketika Master Sekte ini keluar dari makam, kata Master Sekte Tianu dengan marah. Yang Mulia Kuan Yuan memandang semua orang dan berkata dengan suara yang dalam. Karena dia tidak ingin memiliki niat, kita tidak perlu memaksanya. Selanjutnya, mari kita pelajari penghalang makam ini bersama-sama dan mencoba menemukan cara untuk memecahkan dalam waktu sesingkat mungkin. Mendengar ini, semua orang yang hadir mengangguk dan bergerak menuju penghalang makam lagi.
Kepergian Cu Kuangseng sama sekali tidak menjadi masalah bagi mereka. Jadi mereka terus melakukan apapun yang harus mereka lakukan selanjutnya. Di langit redup 100 mil jauhnya, dua cahaya dan bayangan terbang dengan cepat dari kejauhan dan akhirnya berhenti di puncak gunung. Apakah kamu benar-benar akan pergi? Liu Fei bertanya pelan. Dia tidak percaya bahwa dengan karakter Cu Kuangseng, dia akan melepaskan kesempatan sebesar itu begitu saja. Bagaimana menurutmu? Cu Kuangseng berkata sambil tersenyum, tanpa mengatakan apapun dengan jelas. Kamu pria yang suka pamer. Liu Fei mengerutkan bibir merahnya. Tiba-tiba, lengkungan aneh muncul di sudut mulutnya dan berkata, katakan padaku, ide buruk apa yang kamu rencanakan? Dia melihat makam penjaga makam di kejauhan. Tiba-tiba kilatan cahaya muncul di matanya. Ayo pergi ke sisi lain dan masuk ke makam penjaga makam. Masuk? Liu Fei bertanya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia menatap Cu Kuangseng dengan bingung dan bertanya dengan sedikit tidak percaya. Apakah Anda punya cara untuk memasuki makam? Lagi pula, bahkan saat Yang Mulia Huan Yuan dan yang lainnya bergabung sebelumnya, mereka belum pernah mengguncang penghalang makam. Dan sekarang, orang ini benar-benar menyuruh masuk. Jika saya dapat menemukan tempat ini, tentu saja saya punya cara untuk masuk, kata Cu Kuangseng sambil tersenyum. Begitu dia selesai berbicara, tanpa menunggu Liu Fei bereaksi, dia meraih pinggang rampingnya dan terbang menuju sisi lain makam. Selama penerbangan ini, dia dengan sengaja menekan fluktuasi aura, agar tidak diperhatikan oleh Tuan Huan Yuan dan yang lainnya. 1 jam telah berlalu. Setelah penerbangan yang hati-hati dan lambat, keduanya akhirnya mendekati makam penjaga makam dari sisi lain. Turunkan aku, kata Liu Fei dengan wajah berbentuk buah persik. Dalam perjalanannya, tangan orang jahat ini tidak pernah lembut. Kadang ringan, kadang berat, yang membuat sekujur tubuhnya terasa panas. Hehehe. Cu Kuangseng menyeringai, melepaskan telapak tangannya dan membiarkan Vier jatuh. Liu Fei memberinya tatapan tegas, tapi penampilannya yang menawan agak memikat. Rubah betina kecil, Cu Kuangseng menelan ludahnya secara diam-diam. Kamu membawaku ke sini, apakah memang ada cara untuk masuk ke dalam makam? Liu Fei merapikan pakaiannya yang agak berantakan dan mengganti topik pembicaraan dengan wajah memerah. Tentu saja ada. Cu Kuangseng tersenyum. Kamu memang sangat misterius. Liu Fei mengerutkan bibirnya saat berkata. Kamu berusaha keras menjauh dari Tuan Huan Yuan dan yang lainnya, supaya kamu bisa makan sendirian. Cu Kuangseng menyeringai. Mungkinkah saya harus menunjukkan belas kasihan dan membiarkan semua orang memasuki makam bersama-sama? Dia dan orang-orang itu hanyalah orang asing. Mendengar ini, Liu Fei memutar matanya ke arahnya, lalu mengerutkan kening. Dengan kekuatan Tuan Huan Yuan dan yang lainnya, meskipun penghalang makam kuat, itu mungkin hanya bisa menunda sementara. Dilihat dari sebelumnya, meskipun Yang Mulia Huan Yuan dan yang lainnya bergabung, mereka masih gagal mengguncang penghalang makam. Selain kekuatan penghalang itu sendiri, itu juga karena setiap orang memiliki niat yang berbeda dan tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Jika nanti orang-orang ini menggunakan seluruh kekuatannya, apakah penghalang itu dapat bertahan? Itu lain ceritanya. Tentu saja aku tahu, Cu Kuangseng berkata dengan mata berbinar. Tapi bagaimanapun juga, jika kita memasuki makam terlebih dahulu, kita akan memanfaatkan kesempatan ini. Lalu bagaimana cara kamu untuk masuk? Cu Kuangseng tidak menjawab. Dengan pemikiran di benaknya, kunci misterius yang terletak di dadanya mulai bergetar sedikit.
Sinar cahaya aneh keluar darinya dan akhirnya mengikuti meridiannya di tubuhnya dan menyatu ke ujung jarinya. Dia mengulurkan jarinya dan gumpalan kilau kuno bersinar. Seolah-olah ada aura tragis dan sakral yang perlahan menyebar darinya. Hati Liu Fei bergetar, merasakan aura yang sangat kuno dan matanya penuh dengan keterkejutan. Kamu pria yang menyembunyikan banyak rahasia, katanya dengan ekspresi aneh. Mendengar ini, Chu Guangsheng tersenyum tipis, lalu mengulurkan tangannya dan menyentuh penghalang di depannya. Saat jarinya jatuh, riak muncul di penghalang, dan tidak lama kemudian retakan gelap merobek penghalang itu. Seiring berjalannya waktu, retakan tersebut semakin membesar. Akhirnya berubah menjadi pintu masuk yang dapat menampung beberapa orang. Ayo pergi. Chu Guangsheng melambaikan tangannya dan memimpin untuk memasuki penghalang. Liu Fei memandang ke penghalang dengan aneh, lalu memasukinya. Begitu mereka memasuki penghalang, pandangan mereka kabur sejenak, dan kemudian cahaya terang dan menyilaukan memenuhi bola mata mereka, membuat mereka sulit untuk membuka mata. Setelah beberapa saat, Chu Guangsheng dapat melihat dunia di depannya dengan jelas, dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Saat ini, ia seolah berada di lautan bunga dan tumbuhan, dipenuhi vitalitas di mana-mana, membuat orang serasa sampai di surga yang terisolasi dari dunia. Tempat yang sangat indah. Liu Fei mendongak dan sedikit keracunan di matanya. Tempat yang begitu indah membuatnya sulit untuk membayangkan bahwa ini adalah makam tempat orang kuat yang tiada taranya dimakamkan. Vitalitas yang kuat. Chu Guangsheng menghirup vitalitas yang memenuhi udara dengan tatapan aneh di matanya. Dia jarang melihat kuburan seorang begitu penuh kehidupan. Mungkinkah ada alasan untuk ini? Chu Guangsheng tampak berpikir. Pada saat tertentu, hatinya tiba-tiba terguncang dan matanya bersinar terang. Lawan dari vitalitas adalah kematian. Apakah ini untuk penindasan? Pikiran ini muncul di benak Chu Guangsheng. Kemudian dia menggelengkan kepalanya, berhenti memikirkannya, lalu mengangkat kakinya dan berjalan menghadap ke depan. Setelah beberapa jam kemudian, mengapa tidak ada apa-apa? Chu Guangsheng berhenti, mengangkat kepalanya lalu melihat sekeliling, tanpa sadar mengerutkan kening. Sepanjang jalan, dia tidak melihat apapun. Kemanapun memandang, hanya dapat melihat bunga, pepohonan, dan kicauan burung. Selain itu, tidak ada jejak harta karun apapun. Seharusnya tidak begitu. Liu Fei juga penuh keraguan. Masuk akal bahwa makam orang kuat yang menentang surga tidak mungkin tidak memiliki harta yang tertinggal. Namun, pemandangan di depan matanya membuatnya merasa bingung. Mungkinkah sebelum kematiannya, pemilik makam bekerja keras untuk membangun makam sebesar ini hanya untuk memikirkan hal ini? Dia melihat bunga dan tanaman di depannya, dan sampai pada kesimpulannya dengan takjub, menghargai bunga. Begitu kata-kata ini keluar, bahkan Liu Fei tidak bisa menahan senyum. Tentu saja, spekulasi semacam ini tidak masuk akal. Baunya seperti pil. Pada saat ini, kilatan cahaya melintas di mata Chu Guangsheng, dan dia bergerak langsung menuju tempat tertentu. Melihat ini, Liu Fei mengikuti dengan rasa penasaran. Setengah jam kemudian, ketika keduanya berhenti, sebuah taman obat besar muncul di mata mereka. Dan ekspresi terkejut dengan cepat muncul di wajah Chu Guangsheng. Terima kasih.